Salib, tanda kemuliaan Kristus. Taman kecil di depan berdiri sebuah salib dengan sebuah kolam kecil yang memberikan cerita pendek tentang pribadi yang kudus, yang tidak berdosa, yang mengubah sejarah salib itu sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kolam kecil di kaki salib ini menggambarkan kolam Bethesda yang menjadi salah satu tempat Yesus melakukan mujizat kesembuhan pada hari Sabat bagi seorang yang menderita sakit sudah 38 tahun tanpa harus masuk ke dalam kolam tersebut. Kolam Bethesda hanya mampu menyembuhkan penyakit fisik atau jasmani seseorang. Tetapi Yesus Kristus tidak hanya mampu menyembuhkan penyakit jasmani kita, tetapi terlebih penyakit rohani kita, yaitu dosa yang membawa kita kepada maut. Semuanya telah ditanggung Yesus dengan tubuhnya yang penuh luka dan darahnya yang mengalir membasahi bumi. Menanggung sengsara sampai mati di atas kayu salib. Karena itu, salib memiliki arti yang teramat penting dalam iman Kristen dan menjadi populer sampai saat ini. Bukan karena sejarah salib itu sendiri yang pada zaman Romawi kuno dipakai sebagai alat untuk menghukum mati penjahat-penjahat besar, tetapi lebih kepada pribadi yang pernah disalib 2000 tahun yang lalu. Saat Yesus sang anak manusia yang tidak berdosa itu menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Arti dari salib itu pun berubah. Bukan lagi sekedar sebuah kayu biasa. Dalam iman Kristen, salib melambangkan sebuah kontradiksi. Salib bisa melambangkan suatu penderitaan, tetapi juga melambangkan kasih. Kita bisa melihat kematian, tetapi juga kehidupan. Salib melambangkan kehinaan, karena terkutuk orang yang mendapat hukuman di salib, tetapi juga kemuliaan. Salib melambangkan keadilan dan kasih Allah. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa kita, maka Allah menentukan Yesus Kristus anaknya yang tunggal dihukum mati di salib untuk menebus kita umat manusia. Salib telah menunjukkan kepada kita sifat Allah yang adalah adil dan kasih. Allah yang adil adalah Allah yang tidak membiarkan manusia berdosa lepas dari hukuman. Akan tetapi Allah yang juga adalah kasih, yang sangat mengasihi kita semua, sehingga Yesus yang tidak berdosa harus mendapat hukuman ganti kita yang seharusnya menerima hukuman itu, agar keadilan dan kasih Allah dinyatakan dalam kematian Yesus di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu, seorang anak manusia yang tidak berdosa, namun dosa semua umat manusia ditimpahkan kepadanya, yang membuat sekujur tubuhnya penuh dengan luka dan darah. Dia telah menjadi terkutuk
karena dosa kita, supaya kita diselamatkan dari maut. Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kitalah yang seharusnya berada di atas kayu salib. Kita yang sering berdosa dengan pikiran-pikiran kotor dan jahat. Tetapi mengapa kepala Yesus yang ditikam dengan mahkota duri? Mulut kita yang sering mengucapkan dusta, bersumpah palsu dan bukan kebenaran. Tetapi mengapa Dia yang diberi minum anggur asam? Tangan kita yang sering kita gunakan untuk melakukan yang jahat. Tetapi mengapa tangannya yang terpaku? Perut kita yang menikmati hasil kejahatan kita. Tetapi mengapa lambung Dia yang tertikam tombak? Kaki kita sering mengantar kita untuk melakukan hal-hal jahat. Tetapi mengapa kaki Yesus yang terpaku? Firman Tuhan dalam Galatia 3 ayat 13 menjawabnya bagi kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saat ini semua orang percaya terus mengenang dan memperingati akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib dengan turut serta dalam perjamuan kudus. Seperti ada tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan yang tertulis, yang harus menjadi pedoman hidup semua orang percaya. Lilin menjadi lambang akan terang Kristus yang ada pada semua orang percaya, yang akan terus bercahaya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai orang percaya yang telah menerima kasih karunia Allah, mari kita menjalani hidup seperti firman Tuhan. Dalam Galatia 2 ayat 20a, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Dengan demikian, salib sebagai tanda kemuliaan Allah
akan nyata dalam kehidupan semua orang percaya yang terus mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia.